Pemirsa, terbakar api cemburu. Seorang pria di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara tega membunuh kekasihnya dengan keji. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung menyerahkan diri ke kantor polisi. Lalu apa yang mendorong pelaku sampai hati menghabisi nyawa korbannya? Simak informasinya dalam ulasan khas Ragam Perkara. Terluka asmara, kekasih dibunuh keji. Kisah asmara pasangan muda-mudi memang sudah biasa. Namun apa jadinya bila salah satunya terlalu cinta? Bukan hanya akan mendapatkan rasa cinta saja, namun perlahan perlakuan yang overprotektif hingga yang terlampau toksik pun akan terjadi. Seperti kisah pasangan yang satu ini. Karena terbakar api cemburu, seorang pria tega menganiaya kekasih hatinya hingga tewas. Bahkan pelaku juga dengan keji menyumpal mulut, hidung, serta kemaluan korban dengan ranting pohon. Kasus pembunuhan sadis ini terjadi di Pemandian Pulau Batu, Kelurahan Bahsorma, Kecamatan Siantar, Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. NS pelaku tersangka dan korban RD adalah karena rasa cemburu dan sakit hati, sehingga dia melakukan itu. Menurut informasi dari saudara dia, Itoknya, pelaku sudah pernah datang ke rumah, dibawa oleh si korban. Apa harapan keluarga terhadap kasus yang menimpa korban itu? Ya, kalau harapan kami keluarga Damanik, ya pelaku diproses sesuai dengan hukuman yang berlaku saja. Jadi pelaku ini komunikasinya tidak baik dengan korban. Korban ini ternyata adalah pacarnya gitu ya. Jadi ketika komunikasi itu psikologisnya yang lebih kena gitu ya, karena faktor cemburu gitu ya, sehingga menyebabkan pelaku membabi buta gitu. Rasa cemburunya yang terlalu besar, sehingga ketika dia mengetahui pacarnya ini selingkuh, maka dilampiaskanlah rasa cemburu itu dengan melakukan penganiayaan dan melakukan hal-hal yang di luar nalar ya, istilahnya unpredictable lah, kira-kira seperti itu. Jadi hal-hal yang rasa emosi yang meluap-luap menutup semua naluri akal sehat dan lain-lainnya, sehingga pelaku bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar dia sebagai manusia. Bahkan dia sebenarnya kan kekasihnya gitu ya, kekasihnya. Tapi ketika mereka rasa cemburunya lebih besar, itu bisa terjadi. Kejadian tragis tersebut bermula ketika LS dan RD yang tinggal bertetanggaan kamar kos di Jalan Ronda Haim, Kelurahan Tanjung Pinggir. Keduanya menjalin kasih selama setahun. Namun pada hari Minggu 10 Juli 2022, pelaku melihat korban yang berprofesi sebagai pelayan kafe masuk ke dalam kamar dengan lelaki lain. Pelaku merasa sakit hati dan marah. Setelah itu, pelaku mengajak korban ke lokasi pemandian dan keduanya sempat ribut hebat. LS yang sudah gelap mata langsung mencekik leher RD hingga korban lemas. Lalu LS menggunakan pisau cutter melukai leher korban sebanyak 3 kali. Belum puas menyiksa korban, pelaku dengan tega memasukkan ranting pohon ke dalam alat kelamin korban. Setelah dipastikan tewas, pelaku langsung menutup korban dengan daun agar tidak terlihat. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung menyerahkan diri ke Mako Polsek Siantar Martoba. Dalam keterangannya, pelaku telah melakukan pembunuhan dengan sadis di seputaran Pemandian Pulau Batu. Awalnya terjadi pertengkaran di antara mereka, namun terjadi jambak-jambakan karena memang sudah diawali ada rasa sakit hati dan dendam. Langsung tersangka mencekik lehernya dari bagian depan menggunakan kedua tangan.
digorok dengan cutter ya? Nah, setelah dicekik, dia tidak berdaya lagi, sehingga jatuh ke belakang, ya, terlentang. Disitulah dia ada mengambil sebilah pisau cutter dan menggorok sebanyak 3 kali ke leher bagian depan, dan ke waktu ketiga kali pisau cutter tersebut patah. Selanjutnya setelah patah, dia pun tetap berusaha, ya. Dia berusaha dengan mengambil baju yang dikenakan oleh korban dengan cara membuka, baru menempelkan ke arah mulut korban. Dan setelah ditempelkan, baru mengambil ranting kayu dengan cara memasukkan ranting kayu itu bersamaan dengan baju ke arah mulut. Ya. Selanjutnya mengambil 2 lagi ranting kayu, memasukkan ke arah 2 lubang hidungnya. Kembali si tersangka membuka celana hingga celana dalam dan mengambil 2 buah ranting batang kayu sebesar jari dan kembali memasukkan ke dalam vagina korban. Setelah mendapatkan informasi, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi pembunuhan. Sementara itu, Satreskrim Polresta Pematang Siantar dalam waktu singkat dapat menemukan korban yang sudah ditutupi daun dalam kondisi mengenaskan. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Nah, untuk ancaman kita buat menghilangkan jiwa orang lain, pasal persangkaan 338, ya, ancaman hukuman 15 tahun. Hingga saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Pematang Siantar guna penyidikan lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal 338 subsidiar 351 ayat 3 dari KUH Pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.